Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan, Stambuk A42120227. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas MIT saya, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjaskes. Di sini saya telah merangkum 5 materi menjadi satu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar pembelajaran Penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan kecerdasan emosi lingkungan. Belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Poin selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani dan kesehatan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan siswa, memiliki fungsi pembelajaran pada. Dan yang kedua adalah tujuan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki tujuan untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar berbagai aktivitas gerak jasmani, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan diri. Yang kedua, memacu pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan siswa secara harmonis. Terus poin yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan meliputi beberapa aspek. Di dalamnya yaitu aspek aktivitas pengembangan sikap tubuh, aspek senam, aktivitas air, permainan di air, atau biasa kita kenal sebagai keterampilan renang. Yang selanjutnya adalah pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas ini meliputi seperti piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, pembelajaran, dan mendaki gunung, yaitu kegiatan yang di luar kelas. Terus poin yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran Penjas. Yang dapat saya ringkas dari materi prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran Penjas yaitu sebagai berikut bagian prinsip-prinsipnya. Yang pertama, bahwa pendidikan jasmani harus merupakan gambaran dari negara, harus merupakan pokok dari kebudayaan bangsa, dan tidak bertentangan dengan usaha pencapaian tujuan hidup suatu bangsa. Terus poin yang kedua adalah bahwa pelaksanaan pendidikan jasmani harus selalu mengakui pengetahuan dan membuktikan fakta-fakta tentang manusia sebagai suatu organisme. Terus poin yang ketiga adalah bahwa dalam pendidikan jasmani terdapat tujuan dasar, penilaian, dan kriteria untuk mengukur manfaat pelaksanaan bagian kebaikan individual. Terus poin yang selanjutnya adalah bagian komponen-komponennya. Yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jika diibaratkan tujuan sama dengan komponen jantung pada sistem tubuh manusia,
Oleh karenanya, tujuan merupakan komponen yang paling utama dan yang pertama dan utama. Terus yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga adalah bahan ajar atau bahan pelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya metode. Yang selanjutnya adalah alat. Yang selanjutnya sumber pembelajaran. Terus poin yang selanjutnya yaitu fungsi dan peranan pembelajaran Penjas. Fungsi dan pembelajaran guru dalam pembelajaran Penjas. Fungsi guru pendidikan jasmani sendiri adalah membantu dan mengembangkan kemampuan siswa secara utuh di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Seorang guru mempunyai tanggung jawab yang kompleks terhadap pembelajaran saat melakukan pembelajaran di ruangan maupun di luar ruangan. Terus sedangkan peranan guru dalam pembelajaran Penjas yaitu peran guru PJOK terhadap pendidikan kesehatan guru. PJOK adalah seorang pendidik profesional yang menguasai pengetahuan di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di sini ada menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Sunarjo dan Setio, di dalam pendidikan kesehatan yang juga bagian dari usaha kesehatan sekolah, guru PJOK memiliki peran diantaranya adalah menanamkan kebiasaan hidup sehat kepada siswa di kalangan siswa, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kebersihan siswa, terus melakukan P3K dan pengobatan ringan dalam batas-batas kemampuannya, dan mengenal tanda-tanda penyakit menular beserta masalahnya, mengetahui usaha-usaha sebagai tindakan selanjutnya, mengamati kelainan tingkah laku siswa dalam aspek olahraga kesehatan. Guru PJOK berperan dalam pemeliharaan dan peningkatan kebugaran siswa serta meningkatkan dan semangat dan kualitas hidup siswa. Terus poin selanjutnya adalah keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran Penjas. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil, yaitu keterampilan menyiapkan pembelajaran. Keterampilan menyiapkan pembelajaran merupakan awal dari proses belajar mengajar guru. Terus yang kedua adalah keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kemampuan untuk menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan. Terus poin yang ketiga adalah keterampilan mengelola waktu dan arena pembelajaran. Yang keempat, keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan. Yang kelima adalah keterampilan menempatkan diri. Dan yang keenam, keterampilan membuat perintah. Komponen dalam keterampilan ini adalah singkat dan waktu mulai jelas dan waktu selesai jelas, isi jelas, pelaksanaan jelas, ada indikator kesempurnaan jelas. Terus poin yang terakhir yaitu metode, model, dan gaya atau strategi dalam mengajar. Yang pertama ada metode guru dalam mengajar. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil, yaitu melakukan pendekatan pengetahuan keterampilan kepada siswa. Yang kedua adalah pendekatan sosialisasi kepada siswa. Terus yang ketiga adalah pendekatan personalisasi kepada siswa. Terus yang keempat pendekatan belajar kepada siswa, melakukan pendekatan di luar ruangan maupun dalam ruangan. Terus yang kelima adalah pendekatan motor atau gerak. Yang keenam adalah pendekatan permainan taktik. Terus poin yang selanjutnya adalah model guru PJOK dalam mengajar. Di sini ada beberapa poin yang saya dapat ambil, yaitu pembelajaran berbasis penemuan. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas. Yang ketiga, pembelajaran mengajar teman sebaya. Yang keempat, pembelajaran langsung, pembelajaran komparatif. Terus yang selanjutnya adalah gaya guru PJOK dalam mengajar. Di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama gaya komando, yang kedua gaya latihan atau penugasan, yang ketiga adalah
gaya reciprocal, yang keempat adalah gaya inklusi atau style, dan yang terakhir yaitu strategi guru PJOK dalam mengajar. Itu di sini ada 7 poin yang saya dapat ambil. Yang pertama adalah mengajar interaktif, yang kedua pengajaran berpangkalan, yang ketiga pengajaran sesama teman, yang keempat pembelajaran komparatif, yang kelima strategi pembelajaran sendiri, yang keenam strategi kognitif, dan yang ketujuh pengajaran beregu. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.